pengumuman. Siaran Naskrin akan segera dimulai. Kepada seluruh listeners, harap bersabar sebentar lagi. Maskerin, mari ngobrol bersama Trizi dan Jocelyn. Rizi, kamu kenapa? Bingung nih, Bingung kenapa? nggak ngerti. Nggak ngerti. Daripada kamu bingung sama nggak ngerti, mending Nonton Maskerin aja. Maskerin, mari ngobrol bersama Trizi dan Jocelyn. Maskerin. Mari ngobrol bersama Trizi dan Jocelyn. On Radio Podcast. kan kita YouTube-nya Oh. Radio. YouTube-nya Maaf. @maradio. Maaf. Di YouTube-nya @atmaradio. Ya, betul. Setiap hari Sabtu, ya. Setiap hari Sabtu. Tapi karena mungkin listeners udah lihat ada space kosong di sini. Kira-kira mau ada siapa Apa sih? gitu. Karena kita nggak cuma berdua, seperti biasa Maskerin selalu bersama dengan narasumber-narasumber Betul. yang kece. Kali ini kita juga bakal ngedatengin narasumber yang kece. Langsung aja kita panggil Kak Dinda. Hai Kak Dinda. Apa kabar? Halo Tracy dan Jocelyn. Halo Kak. Gimana Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Opal semakin sibuk ya kan ya. Tapi menyenangkan banget. Menyenangkan banget gitu. Berarti kalau di Oppo sih lagi belakangan ini Kak, kayak semingguan terakhir atau mungkin sebulan terakhir kan kita kalau kita kerja di dunia media gitu kan kayaknya sebulan terakhir tuh udah kayak pasti ada musik banget Iya, gitu ya. betul. Kita tuh sekarang tuh lagi nge-support banyak musisi Indonesia gitu ya. Jadi kita nge-support konsernya Mahalini nih, terus kita kemarin baru bikin press con-nya. Kemarin juga Afgan kita support juga, press con-nya juga kita buatin. Terus ada Rizky Febian nih nextnya, mau ngeluarin single, sama kita lagi kolaborasi sama With The Fest. Gitu. With The Fest tuh, Nih mau datang ya nggak tuh? Datang dong. dateng dong. Tapi mahal kok tiketnya. Nah, gitu. Berarti lagi hektik banget ya Kak di kantor. Lumayan. Berarti kalau misalnya lagi kayak gini nih Kak Dinda, wah kita thank you banget karena di sela-sela kesibukannya Kak Dinda. Iya, menyediakan waktu ya buat bisa datang ke ngobrol sini. bareng sama kita buat listener. Karena Radio juga sering bantu Opal, jadi kita harus saling membantu ya nggak sih? Dia sudah part of family. Yes, part of family, benar. Berarti tadi Kak Dinda abis dari kantor langsung sini. Langsung ke sini. Bahkan ganti baju dulu nih, katanya tadi nggak boleh pakai baju warnanya harus berwarna ya. Iya. Berwarna dress code-nya ya. Terus tadi keburu pakai baju hitam monokrom gitu loh, jadi kayak Gak apa-apa kalau kata tulus monokrom. iya benar. Terus monokrom. Kalau penasaran cek aja di YouTube-nya tulus. Kita nggak bisa puterin di sini. Oh iya benar. Cek aja langsung. Puterin di sini. Tapi harus ditonton ini dulu, jangan langsung pindah. Iya, jangan langsung Ini pindah. sampai Tonton sampai selesai baru Iya, pindah. Baru pindah. Ini kan Kak Dinda berarti lagi sibuk nih di Opal. Sebelum di Opal mungkin dari Kak Dinda awal pertama kali kerja tuh di industri apa Kak? Nah ini seru nih ceritanya. Jadi aku tuh pertama kali kerja 2004. 9 Maret. Kamu udah lahir belum? Udah. Jadi aku tuh kerja di radio, gitu di radio, di under grupnya Mahaka. Dulu tuh namanya Radio One, zaman dulu. Radio One dari 2004 sampai terakhir tuh 2022 aku keluar dari radio. Berarti 18 tahun ya. 18 tahun. Udah more than sweet 17 ya aku di radio gitu. Bahkan dari awal tuh aku admin sales tuh nggak? Dari admin sales iya. Jadi Dari admin sales Iya. sampai akhirnya terakhir aku vice president, VP gitu. itu kan banyak tuh kan Kak suka dukanya apalagi 18 tahun asam basah ceritanya pahit. banyak. Iya. Oke, aku ceritain dulu ya. Jadi aku tuh sebelum kerja di radio, aku adalah pendengar radio freak sebenarnya. Dia pertama kali aku dengar radio itu tahun 91.
91 dengerin Oke. Prambors. Prambors. Waktu itu tuh KB Kitumewu, penyiar sama Ari. Nah itu aku dari situ langsung jatuh cinta sama dunia radio. Gitu. Bahkan tuh waktu aku 13 tahun, aku ditanya cita-citanya apa, orang kan jawabnya pasti kayak mau jadi dokter, insinyur gitu kan ya, banker gitu. Aku enggak, aku bilangnya spesifik aku pengen jadi orang radio di belakang layar. Gitu. Nah, tiba-tiba kayak ada temen yang nawarin, waktu itu sahabat aku SD yang nawarin. Ini ada ya posisi kosong nih gitu, lo mau nggak nyobain admin sales? Kan aku pengen masuk radio, padahal aku benci angka sebenarnya. Masuk dulu aja deh Iya, gitu. penting perusahaannya gitu. Iya, radio gitu. gitu ya. Aku coba dulu aja deh di admin sales gitu. Itu tuh awal kerja di radio. Nah itu tuh bahkan aku saking gak suka sama angka, aku pernah menciptakan selisih angka penjualan yang ngebikin bos aku tuh jadi marah banget sama aku dulu. Kayak gitu. Akhirnya aku menyadari bahwa cita-citaku tuh sebenarnya awal dari produser radio. Gitu, karena produser radio itu adalah posisi paling keren menurut aku. Karena lu kan paling sibuk ya di studio gitu kan ya, lu harus ngubungin narasumber, meng-create show gitu, itu buat gue keren banget. Jadi waktu itu gue mengajukan ke bos gue, Bang ya Dina mau deh, Bang Adrian Syarkawi, itu adalah CEO kita dulu di Mahaka Radio Integra. Aku bilang, kayak gue interest deh Bang di produser gitu. Gue memberanikan diri, kadang lo harus gitu kan di kantor, kayak gitu. Akhirnya kesempatan itu ada, akhirnya gue pertama kali itu gue produserin ke Nes Andari. Istrinya Winky, waktu itu dia siaran kan, ada acara sore. Happy banget di situ, sampai akhirnya aku jadi produser pagi. Terus abis itu lanjut lagi ke asisten program director, waktu itu ingat banget. Abis itu lanjut ke PD, lanjut ke integration, itu adalah posisi di mana lo adalah di tengah-tengah antara tim konten dan tim sales. Jadi brief client tuh biasanya masuk ke integration, gitu. Banyak ya Kak. Iya. Bertahapnya. Pelan-pelan, berarti dari produser dulu nih, tadi produser pagi kan Kak, itu kalau produser pagi kan kita tuh, kalau kita masuk ke radio ya, pagi-pagi kan dari kayak kita muter radio tuh di mobil jam 6 tuh udah ada tuh, berarti biasanya tuh Kak Dinda tuh persiapan dari jam berapa tuh Kak? Aku biasanya jam 4:30 pagi udah di kantor. Jadi aku berangkat sama tukang sampah keluar juga. Iya kan, tukang sampah keluar nih subuh-subuh, aku keluar juga tuh. Biasanya gitu, jam 5 pagi kita udah selesai tuh script semua. Terus gitu dia pakai sistemnya RCS, kita harus udah ngerapiin semua, playlistnya lagunya apa aja, terus stoknya apa aja akan dibahas, narasumbernya siapa, harus di-confirm lagi, kayak gitu. Bahkan pernah udah fix narasumbernya, tiba-tiba malamnya batalin. Aduh pusing itu, Itu kalau kayak gitu biasanya udah ada plan B-nya gitu nggak sih Kak, atau kayak jalan aja? Biasanya kita berarti by phone gitu, bisa by phone atau by phone. kalau lo bisa punya kemampuan lo telepon narasumber lain gitu. Itu tugasnya produser. Oh, jadi dalam waktu mepet itu kalau bisa harus bisa cari narasumber lain Iya. walaupun bukan itu. Iya, Wah. kalau kita mau nangis darah ya kayak oh my god udah settle semua tiba-tiba berantakan gitu, tapi lo harus benerin Kalau gitu. kayak gitu work life itu kan kalau kata anak-anak sekarang nih, Iya, work life balance balance tuh ya. gitu. Wah itu gila sih, itu umur aku 20-an kan ya, tenaga itu masih ada. Iya kan, masih ada kan. Dulu produser pagi radio tuh bahkan dari grup lain gitu, dari MRA gitu, kita suka ketemu di satu tempat nongkrong namanya Melis tuh, di Wahid Hashim zaman dulu. Itu bisa nongkrong sampai jam 1, tapi bisa sampai studio lagi 4:30, gila gak sih? Gitu. Itu nggak tidur apa gimana Kak? Ya udah tidur sekadarnya aja, tapi memang biological clock kita tuh emang harus diatur kalau produser pagi ya. Kita punya responsibility kan soalnya. Jadi kita tuh jam 10 udah harus tidur sebenarnya gitu. Tapi kan kadang-kadang memanggil ya teman-teman itu gitu. Jadi gitu. Jadi bisa tuh kayak gitu. Tapi lo tanggung jawab pekerjaan lo tetap harus. Mau lo begaul kayak apapun. Tapi kan di radio lo butuh begaul juga. Iya, benar. Karena kan lo butuh kayak network kan gitu. Itu sih lumayan. Berarti kalau tadi tuh pahitnya itu adalah kurang tidur ya? Kurang tidur. Kurang tidur. Kalau Gitu. manisnya kan karena Kak Dinda tuh pengen jadi produser. Iya, akhirnya bisa ya jadi produser. Bisa. Pengalaman paling ini ya Kak, paling menarik, yang paling memorable Yang sampai ketika sekarang tuh masih- pada saat jadi produser pagi tuh apa Kak? Nah, Jadi produser pagi adalah lo bisa ngundang bintang tamu yang lo pengen gitu. Jadi itu zaman dulu ya, kita tuh banyak banget mengikuti journey-nya para musisi kan, gitu. oh iya, dari awal ya soalnya. Iya, tiap hari lo ketemu orang baru dan
lu bisa ketemu zaman dulu ya 2004 itu Malik tuh baru terkenal 2003. 2004 main ke Radio One. Itu kan kayak dan sampai sekarang Malik tuh masih oke kan Oke, gitu. masih naik. Jadi kan lo ngikutin jadinya dulu Afgan juga pertama kali ngeluarin Terima Kasih Cinta, datang masih pakai hoodie, ya kayak hoodie masih kecil, Ran juga gitu, Nino Rai masih kecil, masih SMA gitu kayak kita tuh kayak happy sih ketemu musisi-musisi ini gitu yang paling excited ya gitu. Sekarang ngeliat mereka udah gede ya kayak Iya. Udah jadi artis yang Iya. iya sih. yang kalau mengundang mereka tuh wah gitu lah. Dan sekarang karena lo kerja di radio, ini keuntungan kerja di radio ya, lo kenal sama mereka kan jadi produser. Nah mereka tuh pas lo di kantor lain kayak di Opal sekarang, dia ingat lo. masih ingat. Jadi iya kan, jadi kayak telepon Nino tuh udah kayak telepon kayak, ya Mbak Dinda apa bisa dibantu Mbak Dinda gitu, gitu. Kayak gitu. Jadi kalau mau sekarang lihat Opal juga banyak juga musisi, itu juga karena udah kenal lama juga gitu. Apa ya dibilangnya kayak networknya. Networknya. Saat dari radio masih ke bawah sampai sekarang. Yes, itu salah satu keuntungan kerja di radio menurut gue. Gitu. Terus habis itu Kak Dinda kan akhirnya sebelum keluar tuh menjadi vice president. Itu pas jadi vice president tuh kayak masih sering aktif kayak aduh kangen nih jadi produser pengen terjun lagi balik atau lagi kayak sana, gitu. atau kayak enggak deh kayak Apa kayak ngeliatin teman-teman aja udah dulu nyaman di sembari pekerjaan ngebantuin sekarang? teman-teman. Enggak lagi, Mbak Dina tuh tipe yang ini loh. Nanti ya kalau di dunia kerja, kita tuh kalau udah kita dari bawah gitu ngejainnya, kita tuh akan selalu pengen in touch gitu sama kerjaan. Bener lagi Kak. Iya kan? Iya bener banget. Kayak gitu. Karena apa ya, lu tuh sampai di posisi VP itu kan bukan lo pengen, itu proses. Iya. Gitu, itu proses. Dari awalnya. Iya kan? Nah makanya tuh ngebentuk karakter lo tuh jadi bukan ngerasa, wah gue udah di VP, gue bisa nyuruh orang, kayak gitu. Justru lo menginspiring orang untuk ngelakuin sesuatu. Iya benar. Gitu, dan lo ada di situ gitu. Dan lo membimbing itu tuh jadi rasanya tuh lebih enak kerjanya gitu sih. Jadi Mbak Dina nggak pernah sih, tetap turun. Tapi bener sih Kak, karena kalau misalnya kita dari bawah ya kayak itu tuh pas dari bawah itu kan kita bareng-bareng terus Iya. kayak bener-bener tuh terjun Iya, iya, langsung. iya. Kayak ketika kita udah akhirnya kita bisa naik posisi gitu kayak aduh kayak kangen, kayak lebih seru aja buat kita terjun langsung gitu Betul, daripada cuma di betul. atas doang. Yes, setuju banget. Berarti kan tadi Kak Dinda bilang nih 18 tahun Ada di industri, industri radio. Wah, itu apa yang bikin kakak sampai betah 18 tahun? Karena 18 tahun Soalnya tuh bukan waktu yang waktu singkat. gitu. Iya, 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 Seventeen iya, udah iya, lewat iya. malah. Wah bener lagi, Mbak Dina tuh ya sering banget dibilang orang gini, wah Dinda 18 tahun di radio, lu tuh udah di comfort zone ya gitu. Wah, gue tuh paling sebel kalau digituin. Karena apa? Menurut Mbak Dina di kerjaan itu tidak ada yang namanya comfort zone, ya nggak sih? Karena challenge itu kita yang buat. Iya. Lo jangan berharap bahwa kantor lo harus memotivasi lo bikin sesuatu biar lo nggak bosan. Enggak, itu dari lo. dari diri sendiri. Gitu. Tapi selain itu, di Mari itu selalu inovatif kan. Jadi Mari itu dari awal satu radio timbullah Gen FM. Nah, Gen FM tuh nggak lama tuh langsung nomor 1. Iya. Gitu kan. Gen FM tuh terkenal banget loh dulu kalau kita dengerin radio di mobil itu Iya. pasti kayak coba deh nyalain Gen FM, coba nyalain Gen FM. Iya kan, pasti. Karena memang itu luar biasa sih Gen FM itu. Itu langsung nomor 1, semua label musik, semua klien tuh pengen pasang di Gen FM gitu. Itu seru banget deh. Jak FM pun begitu. Jak FM tuh juga jadi persepsi radio orang kantoran waktu itu. Jadi semua orang kantoran tuh dengernya tuh Jak FM gitu. Menemani sambil di jalan Nah. ya, sambil perjalanan pulang dan pergi. Betul. Nah itu sampai 2017. Akhirnya kan grup Mari itu mengakuisisi grup Ramako. Masuklah Mustang, Kiss FM, Most Radio, terus ada Hot FM juga. Nah itu kan kita di grup Ramako itu kita waktu itu harus nge-branding lagi Mustang dan Kiss itu. Itu challenge baru lagi. Gitu. Jadi yang bikin gue bertahan adalah manisnya itu adalah selalu ada challenge baru. Gitu dari bos gue. Dari gue juga sendiri. Nah, tapi yang suka duka juga ada juga sih. Jenuh tuh ada pasti. Nah itu dia tuh Iya kan? ngomongin jenuh itu pasti kan apapun pekerjaannya kita kan pasti jenuh ya Kak? Bener, itu manusiawi sih jenuh menurut gue. Tapi kan di satu sisi lo tuh harus punya timeline kapan jenuh itu harus selesai. Itu lo harus making decision. Lo mau pergi atau lo mau meng-create ini lebih baik lagi buat hidup lo, gitu kan. Waktu itu gue nggak mau give up sih, gitu sama radio. Karena gue cinta banget sama radio kan. Akhirnya gue tuh sering menawarkan
challenge baru ke bos gue kayak, Bang kayak Dino mau buat ini deh. Ide baru. Ide baru. Ide Gue baru. ini kayak lucu deh Bang bikin gini gitu. Itu sih. Oh dengan itu jadi ada tantangan-tantangan Benar. baru lagi kan abis itu. Betul. Kata ada satu konsultan gue ngomong gini, kalau lo bosen sama HP, lo tuh nggak usah ganti HP-nya. Lo cuma cukup ganti casingnya. Bener-bener. Iya kan, kayak gitu. Makanya gue kayak ya udah, oke main bisnisnya gue tetap di radio, tapi gue cari cara lain untuk bikin gue tetap survive gitu. Karena dia berarti suka tantangan ya. Suka tantangan. banget. Setiap apapun yang dijalanin butuh tantangannya supaya nggak jenuh. Yes, benar. Karena lo yang mengendalikan hidup lo sendiri sebenarnya. Iya kan iya sih? sih, Iya kan? Mumpung kita masih ngomongin radio nih Kak, Maaf. tapi aku penasaran nih, mungkin ada beberapa listeners yang sempat penasaran. Mungkin ini agak di luar konteks dikit Yes. ya. Kan kita pernah tuh Kak kayak pas ada beberapa lagu-lagu yang cuma boleh diputar pas malam, tapi kan kayak kadang tuh lagunya tuh bakal jadi hype kalau kita putar pas pagi juga gitu loh Kak. Mungkin diputar di malam karena kalau di Indonesia kan ada ketentuan-ketentuan tuh, ada Iya, yang iya, harus kita iya, ikutin. Itu iya. pernah jadi problem gak sih Kak kayak aduh kayak ini padahal kalau Serunya diputar di pagi pagi ada. nih. Kan kenapa harus malam? Iya. Jadi gini, sebenarnya kalau di malam dan pagi itu sebenarnya itu ada data. Ada satu data dari Nielsen. Dulu kita base Nielsen. Jadi misalnya ini lagu hits player. Ya dengan anak muda. Anak muda itu di malam lebih banyak. Iya. Nah, itu datanya. Kayak gitu. Ketika lagu itu udah hits banget, baru dipindahin ke pagi. Tapi aturan lagu itu sebenarnya ada tuh namanya yang medium, hype, terus low, itu kan ada. Misalnya di jam siang itu nggak boleh yang terlalu di hype gitu. Karena kondisinya orang secara psikis dia lagi capek, lagi kerja gitu kan. Kalau pagi kan masih semangat gitu. Makanya lo harus banyak tuh yang levelnya lagunya di 45 tuh tinggi. Bikin orang tuh semangat. Kalau malam kan orang psikisnya lagi pengen istirahat gitu. Nah kayak gitu. Berarti dari pagi ke malam tuh makin turun levelnya ya kayak? Makin turun biasanya gitu. Menarik juga ya, karena kita jujur kita belum pernah tahu tentang itu kan. Iya. Itu pengetahuan baru itu, aku juga baru tahu. Iya kan? Dan maksudnya tuh, nah hebatnya radio, menurut gue radio itu kan masih yang mengejarkan musiknya manusia, maksudnya MD. Oh, iya. Music director juga musisi, kerjaan paling keren buat gue di radio. Music director itu adalah yang mengatur mood lagu. Betul. Tadi kan orang suka bilang, kok di jamnya Sahil lebih enak lagunya, dikira Sahil yang ngatur, misalnya gitu. Di jam mekanik bukan. Padahal ada yang ngurus sendiri, bukan Iya, bukan announcernya. bukan announcernya, tapi ada musik director di belakangnya. Gitu. Tapi Kak, biasanya musik director di setiap announcer tuh beda-beda nggak sih? Karena kan seperti yang tadi itu kan, kayak, Iya. kok ternyata di Jamnya Sahil lebih enak lagunya, Iya, bagaimana? Itu kan sama-sama. sama aja. Tapi dia menguasai data dan menguasai lagu gitu. Gimana cara ngaturnya enak gitu sih. Ternyata selain produser tadi Kak Dinda juga bilang menarik, sebenarnya music director juga Itu juga menarik. penting. Menarik banget. Kayak kalau kita tuh mau kerja di belakang layar, ternyata di radio tuh kayak banyak banget kayak Banyak orang Badannya kalau- banyak ya ternyata Iya. ya, kayak strukturnya tuh banyak. Banyak Nggak cuma banget. produser. Aku kalau ngomong ke tante aku kayak, kamu ikut Atma Radio, kamu ntar mau kerja di radio, kamu mau jadi announcer? Kayak, enggak, padahal di radio tuh seluas itu. Betul. Mbak Ina juga kalau ketemu orang zaman dulu, dia dulu kerja di Mahaka gitu, iya di Gen FM. Terus lo penyiar gitu sesuatu. Satu tembaknya Kita selalu, penyiar. iya. Padahal kan banyak ya, nggak cuma penyiar ya, Banyak. sekarang ya. Marketing communication-nya ada, finance ada, iya kan? Bahkan orang digital tuh ada sendiri, produser digital tuh ada sendiri, kayak gitu. Terus akhirnya nih Kak, setelah 18 tahun berkarya di dunia radio, akhirnya kan moving nih ke Iya. multi digital platform. Iya. Itu kenapa tiba-tiba pengen ke multi digital platform? Karena kan walaupun ada beberapa divisi kali ya yang mirip-mirip, cuma tapi kan kayak beneran wah kayak dunia baru gitu, Iya, kita iya, buka iya. pintu baru. Jadi tuh ini tuh lucu sih kayak, jadi tuh bosnya Opal ini, CEO-nya Opal ini Mas Firman adalah klien gue di radio. Waduh, oh, jadi emang udah ini ya? Ya. Yes, ada hubungan ini sama radio juga. Jadi dia waktu itu dia bikin media baru, dia bilang ceritakan. Din bikin media, gue pengen bikin media yang positif, dia bilang gitu buat anak muda ya, inspiring. Pokoknya kita tuh nggak mau clickbait gitu. Ya. Nah saat dengar itu, entah kenapa Mbak Dina tuh langsung ngerasa nih satu value sama gue nih, gitu. Dan
sebenarnya ilmu gue yang gue dapat di radio bisa gue terapkan juga di sini gitu. Yang tertariknya karena ini challenge baru karena di dunia digital, dan saat Mbak Dinda pindah umurnya tuh 40 tahun. Dia malah pikir kalau Mbak Dinda nggak mulai sekarang, coach mau kapan lagi gitu kan. Gitu sih, jadinya itu yang pertama kali bikin jadi pengen pindah dari radio. Tapi itu di umur, biasanya kan kalau kita masuk early 40s itu kan kadang tuh suka labil nggak sih Kak kalau kita mau pindah gitu kan? Karena sayang kalau ditinggalin yang kalau ini. ditinggal. Tapi kalau ini ada pengalaman baru lagi nanti. Baru lagi. Entah waktu itu kayak Mbak Dinda tuh udah firm ya gitu, dan emang Mbak Dinda tuh udah tertarik juga dengan dunia digital gitu ya. Kayak gimana sih, gue tuh sebagai orang media tuh gue bisa nggak sih megang platform manapun selain konvensional, apakah gue bisa sukses juga di sini? Apa gue juga bisa keep up sama dunia baru ini gitu. Karena kita nggak boleh berhenti belajar dong. Iya, betul. Iya kan, mau di umur apapun harus tetap belajar gitu. Dan kesempatannya ada, mari kita ambil. Tapi seru ya kayak gitu ya, walaupun udah di umur 40 kayak masih mau untuk pindah, untuk mulai lagi ke yang baru lagi. Tantangan baru lagi. Itu juga pertanyaan dari teman-teman Mbak Dinda sih sebenarnya, kayak Din lo udah sayang gitu. Yakin Iya, dong, yakin. yakin. Lo nggak capek gitu kan? Karena kan lo udah mengerjakan banyak hal gitu kan ya, 18 tahun. Tapi pada pikir ya, biar otak kita nggak tumpul, dan kita bisa ngobrol juga sama anak muda lagi kan. Iya. Itu mana pengen banget. Karena kita tuh hidup kita tuh nggak boleh stuck pokoknya. Kayak harus jalan terus gitu sih. Harus selalu diasah. Harus terus kayak roda tuh kita harus terus berputar terus. Benar. So kayak apa sih Kak, kan kayak pasti walaupun akhirnya Kak Dinda pindah nih, tapi apa yang jadi paling memorable selama 18 tahun di radio dan apa yang memorable di media platform baru ini Kak? Yang memorable adalah Mbak Dinda tuh pernah diberangkatin umroh. Saking lamanya kerja di radio itu ya. Jadi Mari tuh ngasih waktu kita untuk umroh gitu setiap karyawan gitu. Itu dikasih hadiah itu gitu ya sama bos Mbak Dinda zaman dulu gitu. Yang lainnya adalah yang paling memorable adalah ya sebenarnya semua part dari radio itu sih memorable ya menurut Mbak Dinda ya. Karena ini adalah mimpi Mbak Dinda kan di radio gitu. Kalau dibilang memorable satu hal, banyak banget yang memorable gitu. Jadi kayak itu sih yang pasti Mbak Dinda punya bos yang baik banget lama, dan dia passionate banget di radio. Nah dia tuh kerja di Prambors malah dari tahun 90 gitu. Jadi kita bisa tukar pikiran di situ kayak gitu. Terus abis itu juga semua yang Mbak Dinda dapetin dari yang Mbak Dinda mimpiin, Mbak Dinda bisa jalan-jalan ke New York, Mbak Dinda bisa beli rumah, Mbak Dinda bisa beli apapun yang Mbak Dinda mau itu dari radio. Gitu. Itu dia orang bilang gini, radio tuh oke nggak sih gitu kan ya, pendapatannya tuh bisa. Kalau misalnya nih ibarat kata, kalau dulu yang cowok paling ditanyain, kalau cowok tuh mau ngelamar cewek, gitu nikah, kerja di radio tuh oke nggak sih? Oke banget. Karena semua yang Mbak Dinda dapetin dari radio. Gitu. Kalau itu kan tadi pengalaman memorable ya Kak. Kalau kira-kira artis nih, apa sih yang kira-kira paling aneh ceritanya atau kayak paling berkesan. Iya. Kalau misalnya artis ya yang paling nggak, padahal dia internasional ya, itu Anggun tuh oke banget loh. Iya, Anggun tuh bener-bener humble banget. Dia cuman minta disediain teh botol. Teh botol doang gitu, dan nggak banyak nggak sombong gitu loh, humble banget. Kita kira kan bakal wah gitu kan ya gitu. Terus habis itu kalau aneh-aneh lagi sih paling ada beberapa musisi yang di interview tapi dia males-malesan. Padahal lagi promo memberikan ininya ya. Padahal lagi promo albumnya. Tapi malah jadi males-malesan kayak gitu. Itu banyak loh yang kayak gitu juga. Ada beberapa. Iya, ada beberapa kayak gitu. Terus ada satu ya star lah ya gitu, actress gitu. Itu juga datang tapi mukanya jutek. Terus dia bilang dia jutek gitu karena dia lagi ankle, jadi dia nggak bisa lari. Terus tapi kita yang kena. Ikut ke bawah nggak moodnya dia ya. Iya, nggak moodnya dia. Tapi kan ankle-nya di kaki ya kan. Iya, itu dia. Tapi kan kita kan
kalau misalnya kita tuh kalau radio kan Iya. yang kedengeran tuh cuma Suaranya. audionya doang, Iya. cuma Iya, suaranya. iya, kan. iya. Cara kita meng-engage pendengar kan dari nada suara kita, Iya, intonasi iya, kita iya, kan yang iya. kita mainin. Kalau kita nggak senyum, Kalau kita bete kan suaranya kedengeran ya, suara ininya kedengeran. Dan penyiar-penyiar zaman dulu itu galak-galak. Waduh. Galak-galak. Jadi nih ya, produser bisa nih ngasih skrip, dia nggak suka dilempar. Oh iya. Iya. Sampai segitunya. Bisa. Apa nih sampah? Bisa gitu. Wah. Bisa. Makanya kita tuh mentalnya juga udah kebentuk ya. Jadi kita ngadepin kayak gitu-gitu. Udahlah si penyiar galak-galak, musisinya kadang-kadang mut-mutan kayak gitu. Itu tuh kayak Banyak keasah di situ ya. wah, gila sih. Bahkan tuh kayak penyiar tuh bisa ngamuk-ngamuk kalau kita salah. Ada nih satu penyiar. Jadi waktu itu sempat salah telepon lah, kan dulu kan masih manual ya, salah telepon dan masih live. Tiba-tiba dikirain itu adalah manajer ya satu artis. Tiba-tiba ternyata cuman orang mau request. Dan dia iya, dan dia tuh marah banget. Tapi akhirnya dia ambil wudhu, masuk sini lagi, Menenangkan diri. tenang gitu. Gitu. kalau dulu tuh sebelum aku masuk ke radio itu, sebelum aku daftar nih ke Atma Radio, aku kan sempet cari-cari tuh tentang waktu itu announcer radio kan. Aku waktu itu nemu kalau misalnya tuh announcer radio itu harus bikin skripnya sendiri, jadi kayak bener-bener the real sendiri gitu loh Kak. Jadi kayak makanya pas tadi Dinda bilang ada produsernya, ada music directornya, ternyata kayak nggak dilepas sendirian, mungkin Enggak ya? Enggak, jadi biasanya gini, kalau radio itu kalau di prime time dan ada special show, biasanya punya produser sendiri. Oke. Bahkan ada radio tuh yang pagi itu produsernya 2 gitu. Karena satu pegang konsol, bantuin ngedit di luar, satu lagi bikin skrip. Jadi ya apa namanya nih kayak kasih tahu, jadi timekeeper di dalam kayak gitu ada. Sore itu bisa satu produser. Terus malam tuh special show juga ada tuh biasanya produser gitu. Tapi kalau yang reguler di siang tuh nggak ada. Mereka tuh bikin sendiri memang gitu. Dari penyiar sendiri. Benar gitu. Karena kesulitannya kan kalau pagi tuh banyak banget ya kontennya. Oh iya. 1 jam itu bisa 10 talk, 10 kali talk. Bahkan lagunya lebih sedikit dibandingin talknya. Oh iya. Iya, dan itu harus diisi kan gitu. Nah itu bakal butuh produser. Iya, tapi bener sih kalau kita dengerin radio siang sore gitu kayak beda aja gitu loh. Kalau sama pas kita dengerin pas pagi. Yes, Iya. betul. Pagi kan tuh emang prime time ya, gitu. Iya, Itu kan bener, ibarat kata backbone radio tuh sebenarnya ada di pagi. Iya, betul. Kalau dulu tuh, kalau radio zaman dulu ilmunya gini, ketika pagi lo berhasil, pasti all the show tuh akan berhasil. Karena itu orang akan dengerin pagi, langsung tertarik untuk dengerin yang lain Iya, gitu. benar-benar. Sampai sorenya udah mau Sampai denger sore juga. dengerin. Oh, tadi pagi seru nih, Iya, coba deh gitu kan. Betul. Jadi tuh kalau kita, kalau mungkin beda kali ya Kak sama tadi kan di dunia media digital prime time-nya juga beda kali ya. Mungkin buat kalau misalnya teman-teman listeners penasaran tentang apa sih itu yang prime time, kalau apa sih bedanya prime time tadi kan kalau misalnya di radio itu pas pagi sama nanti pas di dunia Sore. platform itu siang atau sore atau gimana kan kayak karena yang kita tahu tuh media digital itu tuh naik turun ya kayak Yes, prime time-nya yes, ya. Kadang betul. pagi, ntar besok tiba-tiba bisa siang. Rame, ramenya Iya. ya, ramenya. Iya, Ntar betul. ramenya bisa malam-malam. Betul, kayak, betul. Jadi listeners, jangan lupa buat terus saksikan kita karena sebentar lagi kita akan balik lagi buat kulik-kulik habis tentang dunia radio tentang dunia radio khusus untuk listeners. Dadah. Stay tune ya. Join radio sekarang. Join radio. Lanjut periode Lanjut depan. periode depan. Halo, kenalin, gue Keju sebagai Wakil Ketua Radio Angkatan 21 Ilkom. Oke, halo, nama gue Amel, gue komunikasi ya? Gue mahasiswa komunikasi 20 Ilkom. Sebagai station manager, ketua. Siap. Ketua? Kok nanya? Zodiak Cancer. Gue ikan, Pisces. Oh, Pisces. Cancer, Penyakit. kalajengking. Kalajengking? Oh, kepiting. Itu Scorpio dong. Hai listeners, kenalin gue Marsha, gue JJ. Kita dari Ayo Sya. Kita dari Ilkom 20. Lu sebagai apa Sya?
Gue di BPH sebagai Public Relations Manager. Gue sebagai sekretaris dan bendahara. Aries. Sagittarius. Perkenalkan, nama saya Maria Fiorenza dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021, zodiaknya Taurus, lahir 1 Mei 2023 di hari buruk. Dan itu adalah tanggal merah. Jadi saya selalu dirayakan oleh internasional. Thank you. Single. Taken by God. Sebagai manajer program podcast. Dan ada rekan saya, silakan. Ditakut. Halo, nama aku Jocelyn. Lahirnya 5 Juni. Di sini tuh sebagai manajer program dari Vlogcast. Zodiak. Zodiaknya Gemini. Sekarang kita bakal main. Oh iya, ini nih dari tadi. Seperti baru ya. Iya, baru tahu. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama. 3, 2, 1. Silakan. Iya, teruntuk anak-anak BSA yang lagi memvideokan ini, maafkan saya suka lupa atau mepet kasih revisi. Mepet kasih revisi ya. Mohon maaf. Pernah waktu itu lagi ada kasus harus ngerevisi suatu hal, suatu episode, cuman guanya lagi ngelakuin hal lain juga. Jadi ya mohon maaf waktu itu ya. Ya dimaafin ya Kak. Ya, Vin, bete langsung aja. Langsung nih direvisi nih. 3, 2, 1. Pernah. Ceritain dong. Dari gue dulu ya. Paling Oke. mepet berapa menit? Mepet. Sebenarnya ada banyak acara ya kalau di Sibuk biasa. di radio ini, Iya. di radio ini. Jadi kadang tuh ada beberapa job tuh yang numpuk-numpuk terus, maksudnya dari divisi ini ngasih, divisi ini ngasih, terus udah selesai ada lagi nih yang baru. Jadi kadang-kadang tuh udah mulai capek, jadi kayak nanti dulu deh gitu, kayak istirahat dulu lah. Karena kadang tuh karena nanti jadi lupa. Aku juga manusia Kak. Iya. Hashtag aku manusia. Kalau gua ini kan yang bikin kan sosmed ya, jadi pasti tahu nih. Sebenarnya menurut gua, soalnya anak-anak ini nih pada deadliners juga gitu loh. Ada yang ngasih jam 1 pagi, jam 11 malam. Ini lihat pada ke belakang semua kan. Buang muka semua. Biasalah gua kan bukan night owl kan. Jadi gua udah tidur jam segitu. Jadi gua ngasihnya besok siangnya, dan gue harus tidur minimal 10 jam guys. Jadi kalau misalnya jam 1 nih orang ngasih, jadi gue paling bangun sekitar jam 10 pagi lah. Iya Kak. Pernah dong. Dong banget kalau itu. Pernah. Karena kan dari tim programnya yang juga suka mepet. Betul. Betul, setuju. Bukan kita yang ngasih revisian hamin berapa jam, tapi emang dikasihnya hamin berapa Ya, jam. kita mengikuti aja. Iya, betul. Lagi kelas kita kasih revisi. Udah langsung aja nih ke sebelah saya. Capek saya juga. Kamu capek, saya juga capek. Saya juga capek nyari duit. Pernah malah terakhir udah full bayar nggak tahu bener apa enggak, itu bulan lalu kayaknya, karena akhirnya bisa ngebayar full karena pengeluaran akhirnya terbatas. Pengeluaran lu nongkrong terus. Berbulan-bulan tuh Udah. soalnya gue tuh orangnya harus di PC gitu loh baru inget, ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya cuman di grup tuh kadang kayak ya udah nantian, kalau misalnya di PC kan ada rasa kayak aduh gak enak, jadi langsung bayar gitu loh. Ini gue perlu jelasin nih. Karena ini udah belum sih? Udah. Kalau gue kan karena gue megang Uangkas nih. Awalnya Uangkas Radio sama BSA. Karena Radio ya sekalian lah, kan awal-awal juga ada paket nih, jadi biar gak lebih mahal aja, jadinya langsung aja bayar langsung dari awal gitu. 2, 1. Tanya JJ. Langsung kas di awal. Langsung lunas. Karena lebih murah. Iya. Tiga, 2, 1.
Wah, harus jawab tuh. Oh, kita pernah gibahin Ekru. Jadi kita lagi milih ketua baru. Oh iya. Kita lagi milih ketua baru. Kayak nih orang kok bagus banget. Iya, gitu itu gibah paling berjalan sampai sekarang malah. Benar. Iya. Ditunggu ya pokoknya, ditunggu ntar siapa Ditunggu ya. ketua barunya ya. Tenang aja. Setiap rapat BPH ya kak? Enggak, gue Tapi dulu ya. ya, Lu dulu ya, ya. tapi gibahinnya bukan yang kayak jelek-jelek, maksudnya kayak kan kita harus memilih a crew of the month ya guys. Jadi kita harus mendiskusikan yang terlebih dahulu. Itu kan termasuk gibah kan, Je? Jadi ya udah begitu gitu. Iya benar, kok gibah di situ kan evaluasi ya. Kan pasti setiap divisi itu ada yang ada lah. Ada lah ya. Makanya kita tiap rapat itu evaluasi BPH pasti ada yang dibahas gitu. Betul. Karena buat evaluasi gitu. Betul. Kita Satu. Pernah. Udah pasti pernah Pasti ya. nggak sih? Karena kan kadang kalau misalnya kesel gitu, kayak ini orang kok kerjanya begini. Nah itu kan langsung gibah gitu. kan sebelum eval ya biasanya kan banyak tuh listnya. Kan termasuk ngomongin orang kan, bener Iya. kan? Tapi sebenarnya ngomongin orang untuk evaluasi. Betul, buat evaluasi, Iya. buat perkembangan diri yang lebih Yes baik. girl. Tiga, dua, satu. Jawabnya putih. Gue boleh 50-50 nggak sih? Bukan mungkin sih, waktu itu overwhelmed lah jatuhnya lah, karena gue ngambilnya itu banyak kegiatan lain, terus gue susah bagi waktunya, jadinya agak menyesal kayak aduh gue capek banget, gue pengen end ini gitu pokoknya gitu. Cuman sekarang ya. Jadi gue meralat jawaban gue pernah dan gak pernah. Kan? Gitu. Capek say, Masya Allah. Capek. Balik lagi. Kayak kalau udah dapet hasilnya tuh, aduh, apapun gue lakukan buat dia. Kalau di sini dikasih footage, kita pernah gratis konser ke Bigu, terus kita dapat tawaran ke Putri Indonesia, tolong ya. Media partner, pokoknya media partner semua ditulis di sini, kita media partner. Tolong taruh semua di sini. Tolong. Oke, tolong yang editing ya siap. Semangat. Semangat pokoknya semangat. Tiga, dua, Sabar. Jangan nge ya. Iya. satu. Ini sebenarnya udah sering gue bilang ya, capek ada. Cuma karena lingkungannya saling support, jadi jalannya itu walaupun banyak tugasnya, tetap enjoy. Jadi kayak nggak secapek itulah, capek iya, tapi karena ada yang nge-support jadi ya happy aja jalaninnya. Gitu. Betul. Kalau gua sama kayak kadang apalagi gue juga join di organisasi sebelah ya. Jadi pasti prokernya banyak. Nah, apalagi ini sekarang e-radio ibaratnya lagi ya naik-naiknya gitu, banyak kerjasama gitu-gitu yang dadakan. Jadi kayak kadang suka kayak capek sendiri, cuman kalau misalnya dilihat dari hasilnya yang sangat amat memuaskan jadi udah kayak seneng aja gitu loh. Jadi ya udah tidak ada nyesel guys. Jadi bangga sendiri aja gitu. Ibu Amel boleh balik badan dulu. Dua, satu. Loh, ya nggak apa-apa dong kan, pasti kan ada titik terendahnya. Ya, benar. Kan ibaratkan hidup itu kan roda kan, seperti roda. Kadang di bawah banget. Nah, kadang kalau nggak pernah, kalau lagi di bawah banget tuh pasti rasanya kayak, aduh, apakah benar jalan gue ini ikut BPH ini bener nggak sih? Iya kan? Kan kita berusaha menciptakan fun working environment buat Ekro. Iya. Tapi kitanya yang gila. Iya. Jadi kayak ya udah. Tapi kan akhirnya tetap dijalanin juga. Iya, tapi Kita kayak nggak gini kuat. kita happy kok. Happy. Kan? Love Amel. Jangan lupa buat terus pantengin IG-nya Atma Radio. Dan juga dengerin podcast di Spotify dan Noise, dan nonton vlogcast di YouTube e-radio. Make your day sound better. Dadah. Thank you, dadah. Bye.
join A-Radio sekarang. Join radio, lanjut periode Lanjut depan. periode depan. Rizi, kamu kenapa? Bingung nih, Bingung kenapa? nggak ngerti. Nggak ngerti. Daripada kamu bingung sama nggak ngerti, mending Nonton Maskerin aja. Maskerin. Mari ngobrol bersama Trizi dan Jocelyn. Oke, kita balik Udah balik lagi setelah kita. break tadi. Masih bareng sama kita kan di sini. Masih tadi kan masih nungguin kan? Nungguin. Masih dong, harus. Mungkin tadi kita masuk lanjut dikit kali ya, Kak, Yes, tentang yes. ke prime time. Iya. Kalau tadi kita ngelimpir ke berarti Bandina kan sekarang di dunia platform digital baru nih. Prime time-nya tuh kira-kira gimana, Kak? Nah, kalau di dunia digital itu kita tuh data tuh selalu berubah, gitu kan ya. Kita punya data analis kan. Setiap minggu tuh dia nge-report ke kita, oke, di jam segini ternyata tuh lebih banyak yang baca gitu dibanding yang segini. Tapi minggu depan bisa berubah loh, bergeser kayak gitu. Tapi memang ada di malam itu selalu tinggi ya. Di malam tuh selalu tinggi gitu. Jadi itu sih uniknya dunia digital itu adalah lo tuh mendapati sesuatu yang selalu berubah gitu. Tapi lo jadi ke-challenge untuk selalu ngikutin kan gitu, kayak gitu sih. Berarti kayak pernah nggak sih Kak, maksudnya kan capek nih, bukan capek ya, tapi lebih ke kadang tuh kita dibikin bingung sama algoritma yang ada sama dunia digital. Karena beda-beda ya. Beda-beda. Ganti-ganti terus. Berubah-berubah terus, bahkan Yes. mungkin aja hari ini tiba-tiba bisa berubah mendadak nih. Iya. Kayak pernah gak sih Kak kayak, aduh pusing banget, gimana sih, gue pengen nebak lu jangan nyusahin gue kayak gitu. Kalau di Opal gitu ya, menurut Brenda ya, challenge dunia digital kan memang selalu begitu ya. Kayak udahlah medianya banyak, udah gitu kita algoritma itu selalu berubah. Tapi gini sih, lo harus stick sama brand DNA. Gitu, pilar konten pilar lo apa gitu. Misalnya kayak Opal selalu ngasih sesuatu yang positif, terus 50% itu news dan tidak hard politik, tidak kriminal, terus habis itu 30% lifestyle dan 20% entertainment. Lo harus stick di situ, brand DNA. Karena sejalannya waktu kan kalau klien atau umpal kan bingung ya, ini mana media yang mesti gue iniin ya gitu. Tapi ketika lo punya value, media lo punya value, itu akan jadi nilai lebih. Lo konsisten dengan value lo dan lo berbanyak kolaborasi, itu pasti insya Allah gitu ada gitu. Lo bisa jalan sendiri tuh nggak bisa, lo harus bareng gitu. Karena kalau jalan sendiri tuh berat tuh. Waduh, berarti nggak bisa individualis ya, kita harus berbareng-bareng. Iya. Ngomongin jalan, kan jalan tuh nggak selalu mulus nih. Pasti ada lubang-lubang naik dadakan, turunnya. turunnya bergelombang, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba Pasti, naik lagi. pasti. Kayak suka duka. Kayak tadi berarti kita pertama mau ngomongin tentang suka duka dulu selama di radio menurut pengalamannya Mbak Dinda. Kayak apa aja sih Kak, 18 tahun tuh pasti banyak banget. Banyak banget sih pasti. dukanya. Iya Cuma yang benar. kayak mungkin yang menurut Kak Dinda tuh kayak, aduh ini nggak akan gue lupain deh karena akan selalu menjadi pembelajaran buat gue. Iya. Oke, kalau dukanya ya, kita ngomongin duka dulu deh. Nah dulu yang Jadi sedih. Dukanya itu udah pasti ya paling parah ya menurut Mbak Dinda itu di zaman pandemi sih. Gitu karena ya itu bener-bener tiba-tiba pemerintah kan lockdown, terus besokannya gitu langsung lockdown. Kita sebagai orang radio kayak harus putar otak kan gitu. Oh, terlalu tiba-tiba soalnya ya. Tiba-tiba banget gitu. Akhirnya kayak apa ya gitu. Kita akhirnya siaran dari rumah waktu itu. Semua orang harus saat itu belajar gimana caranya menggunakan alat dari rumah saat itu. Makanya kita punya anchor tuh kan, ininya kan, anchor. Nah itu luar biasa sih karena produser kan berhubungan sama penyiarnya kan online. Iya. Sementara penyiarnya kalau WFH kadang-kadang aduh apa ini nih lagi nggak bisa lagi harus tapping malam itu juga. Gila nggak sih? Kayak lo harus nyiapin saat itu juga semua
materi siaran, lo bisa kerja sampai jam 12 malam karena tapping kan. Bahkan waktu WFH kan kerjanya kan jadi nggak ada waktu. Iya kan? Oh iya, jadi kerja terus nggak ada Iya kan? istirahatnya. Itu tuh benar-benar salah satu duka sih. Karena kita nggak pernah nyangka bahwa ini terjadi gitu. Iya kan? Iya, Nah, benar. Kak, kalau WFH gitu kan suka ada gangguan-gangguan ya Kak? Kayak misalnya noise suaranya Suaranya lah. Kalau ini Yes. kan studio kan pasti kan kalau di studio ya biasanya Iya. lebih jernih. Kalau di Iya. rumah kan pasti ada aja gangguan. Benar. Nah, lucunya nih ada penyiar yang well prepared. Waduh. Jadi mereka udah beli mic yang bagus, Oh, iya, udah iya, beli iya. banyak banget deh pokoknya sampai ring light sampai apa buat kayak gitu. Ada juga yang siaran di lemari biar bagus kan gitu. Nah, ada dalam selimut kayak gitu. Kayak gitu tuh akhirnya gitu. Terus tapi juga ada juga penyiar yang waktu itu nggak prepare gitu. Jadi suaranya tuh kayak adanya aja. pecah gitu, pecah gitu. Tapi somehow waktu itu tuh kita ada ngerasa kita harus mentolerir ini dulu. Karena waktu itu kan belum ada ya apa caranya gitu kan ya. Gitu. Tapi akhirnya ya bisa karena biasa kan. Akhirnya itu bisa ke conquer juga. Jadi waktu itu kayak wow gitu ya, kok hidup bisa berubah 180 derajat, iya gak sih? Tiba-tiba lagi kan? Iya. Gak ada angin, gak ada hujan, besok kita lockdown. Dan satu lagi nih, lu tuh sebagai orang konten, zaman dulu kan konten is king. Iya. Tapi sekarang konten tuh itu queen. Tapi konten yang sales, yang dapetin sales itu baru king. Gitu. Nah orang konten harus mikirin ketika lu bikin konten, kejual apa enggak? Gitu. Harus membuat konten yang menjual, menarik. Nah, bayangin waktu itu kita harus jualan juga. Gimana coba caranya? Iya kan? Iya, di radio pasti harus bisa jual. Akhirnya yang hebat adalah di tim Ari waktu itu ya. Penyiar tuh support. Dia penyiar itu kan followersnya udah gede-gede ya. Iya. Akhirnya mereka tuh bantuin untuk mempromosikan klien gitu, brand klien juga. Dari pribadinya, Iya. berarti dari akun pribadinya. Bahkan mereka pada nggak minta bayar. Oh. Benar-benar itu truly untuk membantu perusahaan. Gitu. Perusahaan gue lagi krisis. Iya. Kayak kita bantu. Iya kan gitu. Nah itu Mbak Ina tuh sangat salut sih. Waktu tim kita juga, tim Mari tuh kompak banget gitu. Jadi kita benar-benar waktu itu tujuannya bukan bermalas-malasan justru ya WFH, tapi gimana caranya kita harus membantu perusahaan kita tuh survive di pandemi itu. Karena di saat pandemi kemarin itu awal-awal pandemi lockdown tuh malah banyak yang bener sampai turun. Iya, banget. Turun, jatuh tiba-tiba. Tiba-tiba. Pengurangan karyawan. Sedih banget. Abis itu ada juga yang pemotongan kan Kak? Iya, pemotongan. Iya, betul. Dan kalau kita ngomongin di saat itu orang lagi berhemat ya mungkin brand juga lagi Iya, benar-benar dananya juga. Bener, banyak yang dipotong juga budgetnya kayak gitu. Itu sih. Banget ya. Itu kan tadi dukanya, sekarang kita yang happy-happy dong. Sukanya. Nah, sukanya selama kerja di radio nih Kak? Wah, itu setiap hari saya main. Bener. Kayak nongkrong sama temen gitu Iya, Kak? karena sama teman. Itu benar-benar kayak kita tuh bangun tidur nggak ada rasa pengen capek gitu ya. Ya kantor dia malah gue mau main hari ini kayak gitu. Itu sukanya sih. Karena semua teman-teman kita tuh seru kalau di radio gitu. Terus sefrekuensi aja sih, sefrekuensi. Iya gitu kan. Jadinya menyenangkan sih hari-harinya banget. Tapi yang palingan tuh yang paling happy dulu sih kalau perusahaannya bagus dapat bonus ya gitu. Iya sih, itu happy semua orang. Impian semua orang adalah Bonus. lemburku dibayar. Ujung-ujungnya itu ya. Tapi itu sih nggak ada. Gue selalu bilang tempat ternyaman kerja itu di radio. Bener. Menarik ya Kak? Menarik. Iya. Pengen ya? Wah, bener. Aku kan, aduh tertarik banget nih Kak, kan di radio. Mungkin buat listeners juga kira-kira, apa sih yang harus dipersiapkan buat kerja di radio? Oke. Wah, nih seru nih. Jadi gue tuh banyak banget interview orang kan ya. Maksudnya karyawan baru. Gitu. Salah satu tuh yang bikin down biasanya gitu ya. Misalnya gini, ditanyain tentang radio tuh 80% kan musik. Kan nyawanya dia di musik. Tapi dia gak suka musik. Oh, Berat banget nggak taunya gitu Kak? Iya, nih sekarang nih, gue tanya nih misalnya. Kayak Selin paling suka musik apa? Paling suka musik sekarang ya? Ya. K-pop sih. Karena K-pop. lagi naik, Oke. lagi naik. Paling suka siapa? Kalau grup banyak, karena kenapa aku bilang banyak, kalau musik, karena kan aku ngikutin perjalanan musik Korea kan. Kalau Korea itu kan mereka tuh tiap per bulan itu tuh pasti ganti terus. Jadi Ada yang kalau baru, ada yang Ada yang baru. baru lagi, ada yang Iya. baru lagi, ada yang baru lagi. Oke. Jadinya kalau cuma ngikutin satu aja ketika mereka lagi Iya, bener-bener. istirahat persiapan untuk album yang baru itu
kayak kita ngapain gitu loh, kita Oke. cari yang Nggak ada baru. apa-apa, iya. Jadi kayak Oke. menurut aku kok enaknya kalau ngikutin musik Korea itu jangan cuma ngikutin satu musik aja gitu, Oke. jangan cuma ngikutin satu artis karena tiap bulannya tuh pasti ganti lagi, ganti lagi, Oke. ganti lagi. Kalau Trisi? Aku lebih suka pop sih Kak, kayak kalau artis tuh kayak Taylor Swift atau Adele gitu-gitu sih aku. Oke, nah aku suka jawaban ini ya, gitu. Jadi berkembang gitu jawabannya, karena ada beberapa orang yang ditanya suka musik gak? Suka-suka aja Kak. Oh jadi, oh iya. Suka-suka aja Kak gitu, kayak gitu. Jawaban bikin Tapi kan pusing kan ya, aku sih nggak spesifik gitu, karena aku nggak spesifik satu artis gitu, tapi dia nggak bisa menjawab itu siapa. Kenapa? Berarti dia nggak menguasai musik kan berarti. Terus ada juga nih pertanyaan-pertanyaan kita tuh biasanya seputar pop culture sih sebenarnya. Kayak apa yang lo suka nih sekarang di Netflix atau di Prime atau Disney. Terus wawasan lo sih tentang dunia entertainment, tentang apa yang terjadi. Nih salah satu penyiar gue bilang, lo tuh nggak perlu baca berita tuh isinya, tapi lo tahu headline-nya. Iya kan? Karena ketika lo ngobrol sama orang, itu tuh harus orang tertarik ngobrol sama lo dan lo tahu apa yang dia omongin. Bener. Iya kan, kayak gitu. Nah ketika tuh orang misalnya yang interview sama gue nggak tahu apa yang terjadi di dunia ini, itu bisa gue ilfeel sih. Biasanya kayak oke, mungkin nanti, bukan sekarang gitu ya. set dulu ya. Iya, iya, karena itu teman-teman nih mungkin yang nanti di radio gitu ketemu sama mungkin creative director atau program directornya, mungkin bisa harus tahu banyak tentang apa yang terjadi di dunia ini. Karena ketika lo nggak update, ya, you live in the media gitu, yang dimana lo hitungnya per detik, bukan per jam lagi gitu. Itu sih tips dari gue gitu. Jadi kita harus update terus, kita harus spesifik juga kalau suka sesuatu. Yes, sama lo tuh adalah orang yang happy gitu. Karena bagaimanapun apa yang lo kerjakan tuh intinya lo fun gitu. Gitu. Kalau lo udah datang udah gini Tapi ya. ada Kak yang datang mau wawancara nih sama interview, datanya kayak Ada. Gitu-gitu ada. Bahkan ada ya satu ya yang menurut gue tuh ini pede, tapi mungkin kelihatannya nggak penting, tapi pede banget loh orang. Gue suka. Jadi kayak dia ngelamar di sales waktu itu. Kemudian gue ikut aja sih. Terus habis itu gue tanya pengalaman sales lo apa gitu sebelum lo ngelamar ke sini. Dia dengan pede dia begini, saya jualan pop ice Kak. Tapi dia pede gitu, dia pede gitu. Makanya kadang-kadang lo harus kayak kasih kesempatan kan sama orang kayak gitu. Ada juga yang kalau waktu luang lo ngapain, terus ada juga yang jawabnya menyendiri di gunung. Itu agak aneh ya kalau gitu ya. Gitu kayak, oke lucu-lucu sih gitu. Tapi yang pasti sih kita orang happy people tuh harus kerja di radio gitu sih. Berarti kan kalau terus kayak gitu, kalau lagi interview itu Kak, sebenarnya tuh lebih ke di bawah formal, kita harus kayak tegap, terus harus jawabnya juga harus seformal itu, atau malah boleh jawabnya kayak ya udah jawabnya sambil bercanda aja kayak ya Kak, aku sambil jualan pop ice, kan kita nggak tahu ya Kak itu kan bener atau enggaknya ya. Nah itu gimana tuh Kak? Berarti kayak tapi kalau Mbak Dina sih nggak pernah ya, kayak semua radio ya, kayak Jocelyn Matrisi sama Sibyl, sama pokoknya kayak kita tuh kayak membuat orang nyaman juga kan kadang-kadang mau ngobrol. Bikin orang nyaman. Iya kan, dan industri kan fun gitu ya. Kalau misalnya pas datang kita udah kayak apa gitu kepala bagian ya kesannya gitu, bukan kreatif apa gitu. Ya kesannya kan jadi orang males ya jadinya untuk jadi diri sendiri sih. Jadi kita tuh harus ngeluarin diri orang ke kita gitu. Ini realnya dia begini. Jadi kita tahu, ya nggak sih gitu. Pernah nggak sih Kak kayak pas jujur ya Kak, tadi kan ngomongin interview nih. Interview kan kita sebagai orang yang menginterview pasti wah itu energi ke drain semua. oh iya Kak. Iya Kak. Aku belum pernah menginterview orang soalnya. Jadi ya ke drain semua, bener kan Kak? Iya bener. Energi kan keluar semua itu. Iya. Kayak sebenarnya mungkin yang dipenasaranin sama listeners kali ya, kayak lebih ke prosesnya gitu Kak. Kan rata-rata tuh orang sekarang dunia kerja kan beda sama dulu ya. Mungkin dulu kita datang nih mau mungkin kita ngasih berkas, mungkin saat itu juga bisa sembari interview. Tapi kalau sekarang kayak kita harus masukin berkas dulu, terus belum tentu lagi berkas itu lolos seleksi. Kalau di dunia radio atau mungkin sekarang di dunia media platform digital Kak, kayak apa sih Kak
tips or trik supaya bisa lolos sampai akhirnya masuk ke tahap interview? Oke, nah gue pernah cerita dulu ya, hasil pengalaman Mbak Ina pernah interview 37 orang dalam 1 hari. Waduh, itu gimana tuh? Itu pagi sampai Itu malam. rahan kita tuh sampai apa ya, agak kemeng gitu. Sampai kayak, hah ternyata 37 gitu kayak gitu. Tapi emang yang akhirnya lolos interview itu pertanyaan yang tadi saya bilang gitu adalah kita ngelihat ini sih cara dia bikin CV juga. Cara dia bikin CV gitu. Kayak kadang-kadang lo ngobrol telepon mail. Kadang 3 lembar, 2 lembar tapi kalau isinya benar-benar menarik itu tuh bikin kita jadi tertarik gitu. Mbak Dina tuh ya yang di Opal ini kita tuh buka di berbagai macam platform tapi juga buka di grup agensi itu di Facebook waktu itu juga. Nah itu yang Mbak Dina pilih itu benar-benar orang yang karakternya udah menarik gitu. Cara dia ngisi CV-nya gitu. Pas kita telepon dulu kan. Pas kita telepon suaranya menyenangkan ya orang gitu. Baru kita panggil lagi gitu. Gitu sih. Yang penting tuh jadi apa adanya aja. Gak usah dilebih-lebihkan gitu. Terus create CV itu simple aja zaman sekarang gitu ya. Jangan terlalu berlebihan gitu sih. Berarti tetap dari awal tetap CV yang dilihat duluan ya, Pak? CV, walaupun kita juga hunting juga sih. Waktu beberapa tuh yang kita hijack gitu. Tapi untuk beberapa cases juga kita bukanya CV sih gitu. Kalau ngomongin CV yang menarik nih, kan kalau di dunia digital, maksudnya di dunia media gitu, sama kalau kita kerja di corporate yang bener-bener corporate kan agak beda nih. Iya, iya. Cara Maksudnya kan kayak berarti kalau buat masuk ke dunia kayak platform digital atau radio atau media lainnya, better bikin CV yang kayak orang-orang kan banyak kan yang kayak ATS sekarang ya kan. Iya. Atau better yang kayak fun, yang fun, yang CV-nya menarik gitu. banyak Yang fun. warnanya dan segala Yang fun aja sih gitu. Karena ini kita akan CV itu cuman satu hal ya. Satu hal, iya. Jadi pas kita ngobrol itu sih sebenarnya pembacaannya Oh iya, gitu. Berarti tetap penilaiannya tetap langsung ketika bertemu langsung Iya. ketika interview. Iya, itu dia tuh. Bahkan ada satu yang beneran nanya tentang pekerjaannya. Kalau Mbak Dina tuh lebih ke personality. Karena menurut Dinda tuh attitude nomor 1. Skill tuh bisa diasah. Oke. Iya nggak sih? Iya. Gitu. Attitude tuh nomor 1. Bahkan Mbak Dina tuh sampai nanya tentang struggle-nya hidup dia. Atau gimana dia di keluarga, gimana dia di pertemanan gitu. Dan kita ya tahu oh ternyata anak ini adalah motornya pertemanan nih, ibarat kata ya kan. Leadernya oh, nih. leadernya nih. Oh kalau ini audiens aja, tapi oke gitu kayak gitu. Jadi kita bisa tahu tuh karakternya gitu. Sebenarnya banyak kayak yang bisa Banyak, dikulik banyak. dari sebuah interview. Betul. Jadi buat listeners yang mau nih masuk di dunia radio atau dunia media digital lainnya, bikin CV yang menarik, ingat bikin CV yang menarik. Kalau udah lolos interview, tampil apa adanya. Dan harus pembawaannya harus fun, Iya. banyak senyum, Iya. attitude-nya tapi jangan Attitude, lupa. jangan lupa. Walaupun banyak senyum, attitude-nya jangan lupa. Dan jangan lupa berwawasan kalau di radio, Berwawasan. iya berwawasan. Karena kalau di radio itu, karena nggak tahu ya mungkin kita karena kita sering ngebahas tentang edukasi, jadi kayak bener-bener dibilang kita harus tahu sesuatu yang lebih up to date. Iya, dan luas, betul, iya. betul, betul. Pressure, iya. Iya. Jalanin Iya. aja. Iya iya Iya, benar jalanin benar aja. benar. Jalanin aja. Tapi pernah nggak sih Kak, ada pengalaman kan udah banyak menginterview orang. Orang yang paling menarik, maksudnya bukan menarik ya, Personality-nya. lebih ke gue pengen nih orang ini nih kerja bareng gue sama enggak ini orang kayaknya enggak deh nggak cocok kerja di dunia digital bareng gue. Itu contohnya orang yang kayak gimana tuh, Kak? Ada tuh satu ya, ada produsernya Gen FM sih sekarang dia program director sih, namanya Janu gitu. Hai Janu. Gue waktu itu dia tuh produser Net TV dulu, salah satu ini deh timnya Net TV. Terus kan megang penyiar pagi itu nggak gampang, gitu kan ya. Nah Janu ini banyak lihat punya karakter kuat gitu waktu itu, karena dia tuh ya hadir, terus dia tuh apa adanya banget. Bahkan dia tuh sampai cerita bahwa dia tuh masuk Gen FM gitu karena dia tuh butuh istirahat, terus dia berputus sama pacarnya. Pokoknya dia tuh sangat real menurut Melinda gitu. Tapi somehow apa yang dia ceritakan di luar pekerjaan yang luar biasa di net gitu, Melinda kayak yakin nih orang mentalnya hebat. Nah saat itu dia masuk jadi produser, terus ternyata dia bisa memegang
penyiar paginya dengan baik gitu. Akhirnya makanya dia langsung jadi program director kan sekarang. Karena emang ketika kita interview karyawan, kita tuh nggak cuman mikirin dia saat itu. Jadi kita harus lihat 5-10 tahun ke depan dia bisa nggak gitu jadi leader gitu sih. Berarti nih kalau kita ngomonginnya as a full time berarti kerjanya ya, Kak? Benar. Kalau as an intern possible nggak sih Kak kayak tiba-tiba oh kayaknya nih anak abis intern possible deh jadiin full time? Wah banyak banget, banyak banget. Bahkan MD-nya Gen FM itu Andra, Andra itu dia dari magang. Bahkan tahu nggak sih tiktokers Raya Sabrina tahu nggak? Nah Kak Raya itu dari magang. Dari magang akhirnya dia jadi penyiar dan sekarang dia jadi tiktokers sukses kan gitu. Dia banyak tuh di dunia radio tuh yang dari magang justru. Gitu. Jadi kayak it's a big possibility banget buat Banget. dari intern dan akhirnya kayak jadi full time. Benar. Tau Dias Delar gak sih? Kak Dias. Iya. Kak Dias kan sekarang kan nge-MC di setiap acara film kan, pressconnya. Itu juga dari intern. Gitu. Dia benar-benar dari awal, abis itu dia jadi produser pagi, dari produser, dari penyiar, sekarang jadi hebat kan? Gitu. Wah, terus berarti kalau misalnya pengen nih tertarik buat listeners, kayak it's a big possibility banget kok buat kalian. Kalau misal kalian nih pengen full time nih, cuma tapi kalian pengen mulai dari intern dulu. Iya. Possible banget buat kalian tuh bisa jadi full time. Iya. Tentunya kita harus tekun, lagi betul. attitude-nya jangan lupa. Jangan kecil hati kalau aku kok di rumahnya cuma intern doang. Wah, Iya, jangan. betul, Itu tetap betul. masih bisa untuk naik masih bisa full time. Pokoknya kerja tuh dari hati lah pokoknya. Betul, Yang dari hati itu nyampe ke hati kan. Jadi iya, kayak bener-bener. gitu kan. Makanya berasa kok yang orang kerja pakai hati tuh. Gitu, iya. Gitu. Kak, kalau misalnya nih, aku kan tertarik nih, aku pengen banget kan kerja di radio. Nah, itu kira-kira aku tuh bisa dapetin informasi soal pekerjaan-pekerjaan itu tuh dari mana sih, Kak? Kalau dari pasti di setiap LinkedIn radio akan ada, terus abis itu di Instagramnya radio biasanya kan yang paling banyak gitu. Kalau aku sih di situ ya, banyak kan di situ ya. Jadi di cek Instagram masing-masing radio aja sih biasanya. Atau ada di Jobstreet ya. Oh ya. Jobstreet tuh biasanya. Kayak di aplikasi kerja gitu masih ada ya? Ada juga. gitu. Cek lah, cek. Kadang-kadang ini Kak, kadang suka ada TikTokers itu juga kadang suka kayak ngasih tahu Nah, ya bisa, gitu bisa, loh. bisa. Iya kan? Iya kan? Pokoknya di all platformnya itu ada sih biasanya. Bisa. Di situ juga bisa. Kadang tuh kayak kalau TikToker tuh nggak tahu ya, kadang tuh mungkin karena sering dibohongin kali ya, jadi kayak sas gitu loh, trust issue gitu. Trust issue, Itu oke. beneran nggak sih Kak? Kayak maksudnya emang beneran ada yang beberapa mungkin kayak dengan pengen nih volunteer buat mempromosikan tempat kerjanya atau kayak Emang diminta gitu Kak? gitu. Iya, biasanya memang radio tuh ya karena kita juga banyak banget anak muda ya di kantor gitu. Jadi emang kadang-kadang kita tuh mereka tuh dengan senang hati gitu untuk melakukan itu sih. Gitu. Kayak dari awalnya udah fun Kak, jadi kayak pengen deh memperkenalkan pekerjaan gue yang ceria dan enak ini Betul. ke lebih banyak orang lagi gitu. Betul banget. Gimana Kak, tertarik gak? Tertarik gak, ya kan? Atau besok skripsi nih, Waduh iya. habis selesai skripsi. Wah langsung Mungkin ya. jalannya kayak Mbak Dinda kali nanti Waduh, ya nggak sih? amin. Setelah skripsi sidang langsung masuk ke kantornya kan kayak gitu. Nanti berjalan terus karir di radio gitu. Semangat Kak, semangat aku juga. Karena sudah tidak bertemu dengan dunia peradian lagi setelah ini. Wah, masih bisa siapa tahu jalannya takdirnya memang di radio Iya. Kak. Iya, maksudnya di kampus. Oh, di kampus. gitu. Oh, radio kampus Ya, mungkin radio ya. kampusnya kan sudah mengucapkan selamat berpisah ya. Saya sudah gitu. Tapi once lo jadi orang radio, lo kan selalu jadi orang radio. Dimanapun itu. Mau pindah kerja juga hati lo tuh pasti ada radio-radionya gitu. Karena nggak tergantikan memang gitu. Kerja di belakang layar tuh asik banget. Asik banget. Justru skillnya tuh di belakang layar itu. Iya nggak sih? Kayak gitu. Ketika lo belakang layar terus one day lo jadi orang depan layar, lo tahu bisa ngapain. Gitu ya nggak sih? Kita di belakang layar, kita live stream gini. Iya. Kita ngoperasi tuh sebenarnya seru banget. Seru banget. Bikin konsepnya. Ya nggak sih? Acaranya berjalan dengan lancar walaupun kita di belakang layar doang, tapi kayak Nah, itu akhirnya puji Tuhan gitu kayak
senang aja gitu kayak kalau semua berjalan kayak kan kita preparation pasti berat ya. Maksudnya kita preparation dengan serius, terus hasilnya memuaskan, pasti ya kita endingnya happy. Happy, Gitu. pasti happy. Tenang aja, pokoknya semua yang dikerjain dengan benar, dengan hati yang gembira gitu ya, dengan plan yang bagus, itu pasti hasil bagus. Gitu sih. Aku mau nanya ini Kak, menurut Mbak Dinda sendiri nih, selama ngerekrut pernah nggak sih kayak kepo ke sosial medianya? Oh iya, banget. Sekarang sangat. Sangat. Bahkan kita bisa lo depan orangnya, boleh nggak aku buka sosial medianya gitu. Kalau misalnya nggak post apa-apa gimana? Kalau misalnya ternyata kosong gitu, gimana dong? Kita kan pasti kan di depannya, oh kenapa kamu nggak pernah iya, posting gitu. Pasti ada alasannya ya kan gitu. Tapi untuk posisi-posisi tertentu kayak memang di on social media ketika dia nggak ada postingan gitu akan pertanyaan sih gitu. Iya, kalau dia mau pengen jadi orang sosial Iya, media ya. tapi aku udah mau balik nanya deh, kenapa sih anak zaman sekarang itu biasanya story-nya ada, tapi feed-nya nggak ada? Oke. Itu kenapa sih? Oke, kalau dari aku ya Kak, aku tuh ngerasa aku tuh nggak fotogenik gitu loh. Oh, Jadi oke. kadang aku lihat postingan orang, misalnya yang kayak fotonya tuh ternyata dia cuman kayak candid aja, tapi kok bagus gitu. Sementara pas aku ngeliat diri aku sendiri, kok begini ya. Sebenarnya gitu sih, ya, dari aku sih gitu Oke, sih. oh jadi gitu ya. Nggak apa biasanya gitu. Sama kayak mungkin ke pressure ngelihat media sosial orang kali ya Kak. Like-nya, komennya gitu-gitunya. Mungkin itu juga yang pertama, tapi lebih ke sekarang kan orang bikin konten itu ada polanya kan, ada patternnya gitu. Kayak ada beberapa orang-orang yang udah ngasih tips-tipsnya juga. Ya mungkin karena kita pengen ngikutin tips-tips itu, jadi kayak aduh ntar deh, belum kesampaian. Lama-lama lupa. Oke, oke. Oh, insight buat aku juga sih. Tadinya kayak mau ngerapihin feeds nih, jadinya bentuknya gini, tapi lama-lama kayak kayaknya udah deh, nggak usah deh. Iya. Lama-lama. Berarti emang dipikirin banget ya, gitu ya. Iya, memang. Kita terlalu overthinking. Iya, kita media terlalu, sosial lebih tepatnya kita terlalu overthinking kalau soal sosial media ya. Oke. Oh, I see. Thank you loh. Biasanya gitu sih Kang, Iya, kadang-kadang iya, orang iya. ya beda-beda ya. Nah, berarti buat listeners, kalau pengen masuk ke dunia radio, perbaikilah Ayo media sosial perbaiki kalian. sekalian dari Iya. sekarang. Apalagi mau jadi sosial medianya radio. Iya. Apapun itu sih di media lain pun begitu. Yang bagus bikinnya gitu ya, biar orang percaya sih sama lo gitu. Tahu ada nih Karaka, sosial medianya Opal. Waktu kita hire kita ngeliat tuh sosial media dia, dan dia kan jago banget bikin video reels apa-apa gitu. iya. Nah dari situ langsung jatuh cinta. Gitu. Berarti mungkin kalau misalnya mau sosial media bisa dari awal coba-coba bikin reels gitu, Yes, video-video yes. gitu. Iya, betul. Gitu, gengs. Gitu ya, jadi udah cukup banyak ya kita ngebahas Insight hari ini tuh hari ini. menarik banget, banget. Kalau misalnya kepo nih tentang dunia radio lebih lanjut, mungkin bisa langsung nanti menghubungi Mbak Dinda. Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Mau ngomongin tentang Opal juga boleh. Boleh, mungkin boleh gitu. kan promosi Opal dulu. Iya, jadi teman-teman Radio terima kasih udah undang gitu. Kalau mau follow Opal, mau tahu berita-berita positif, ada di opal.id gitu, di Instagramnya, di semua platform, di YouTube, di TikTok semua ada, di website juga ada gitu. Silakan kalau mau follow aku, mau tahu tentang radio, ada di Dinda.daud. Lupa sendiri emang, IG sendiri. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi sekian aja nih dari kita. Thank you banget buat Kak Dinda. Makasih banyak. Makasih banyak. Terima kasih banget. Kita juga mau ngucapin thank you buat listeners karena ini banget. Kita sudah harus berpisah ya Kak. Ya, ternyata. sudah berpisah. Nggak apa-apa, Nggak kalau apa. misalnya penasaran, mungkin rindu sama Mas Kerin, Boleh bisa ditonton ditonton ulang lagi Benar. di rewatch Boleh aja. ditonton ulang dan boleh podcastnya untuk didengerin lagi. Dengerin lagi Yes. tentang podcast kita, didengerin lagi, ada di Spotify, ada di Noise, dan juga jangan lupa buat tonton ulang live streamnya Mas Kerin on YouTube-nya @atmaradio. Yeay, terima kasih. Makasih ya, Kak. Terima kasih. Kita bareng-bareng kali ya Kak? Ya, oke. 3, 2, Hey, listeners. Terima
Trizi, kamu kenapa? Bingung nih, Bingung kenapa? nggak ngerti. Nggak ngerti. Daripada kamu bingung sama nggak ngerti, mending Nonton Maskerin aja. Maskerin. Mari ngobrol bersama Trizi dan Jocelyn.